Setelah teman-teman melihat cuplikan tayangan tadi, dapatkah teman menentukan film apakah itu? Ya, benar sekali. Itu adalah film Interstellar. Film tersebut merupakan film yang bergenre fiksi ilmiah dan petualangan yang dirilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan perjalanan sebuah tim penjelajah ke luar angkasa untuk mencari planet baru di alam semesta sebagai pengganti bumi yang sudah tidak bisa lagi dihuni. Masa edar bumi akan segera berakhir. Badai pasir yang terjadi menghancurkan sistem pemerintahan dan perekonomian di seluruh dunia. Untuk bertahan hidup, manusia harus mencari tempat tinggal selain bumi. Sebuah tim dibentuk, terdiri dari penjelajah dan ilmuwan, serta bantuan dan sisa tenaga dari NASA yang telah hancur. Mereka bertugas untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa yang melampaui batas waktu dan pemahaman ilmiah manusia. Pada suatu hari, Cooper dan Moore pergi untuk memecahkan teka-teki yang ada di rumahnya. Jadi, dia mengikuti alur atau jalan yang ada di petunjuk tersebut. Dan akhirnya mereka tiba di suatu lokasi di mana lokasi tersebut merupakan tempat dari NASA untuk meneliti, di mana tempat tersebut merupakan basecamp tempat para astronot dari NASA yang bertujuan melakukan misi untuk memindahkan manusia ke planet lain. Dahulunya, Cooper merupakan seorang astronot yang telah melakukan penjelajahan ke luar angkasa, yang mana dia melakukan sebuah misi rahasia yang disebut dengan misi Lazarus. Jadi, karena pengalaman Cooper di bidang tersebut, Cooper diminta kembali untuk menjadi pilot untuk misi tersebut. Jadi, dengan segala pertimbangan, akhirnya Cooper pergi untuk menyelesaikan misi baru tersebut. Walaupun misi tersebut tidak direstui oleh anaknya sendiri, yaitu Moore, karena dia takut akan kehilangan ayahnya. Akhirnya Cooper dan Byrne serta timnya ditugaskan untuk memeriksa wormhole, yaitu lubang cacing yang memiliki gravitasi kuat. Ini merupakan jalur perjalanan mereka sebagai mesin waktu. Sebagai seorang ayah, Cooper sempat mengalami dilema karena harus meninggalkan putrinya. Namun demi menyelamatkan umat manusia, dia akhirnya memutuskan untuk ikut dalam misi luar angkasa yang penuh bahaya tersebut. Film ini sendiri terinspirasi dari teori relativitas ilmiah oleh ilmuwan fisika Kip Eston yang meyakini keberadaan wormhole dan medan gravitasi sebagai penghubung antar ruang dan waktu dengan dimensi lain di dalam semesta. Selain itu, film Interstellar ini juga menyinggung beberapa teori fisika lainnya. Ayo kita lihat cuplikan berikut. Wah, bagaimana? Menarik sekali ya bentuk dari black hole atau lubang hitam. Ya, itu merupakan gambaran dari black hole atau lubang hitam, dan dimana lubang tersebut berkaitan dengan gelombang gravitasi serta beberapa teori Albert Einstein yang pernah muncul namun tidak pernah dibuktikan. Pada cuplikan film tersebut, si Byrne bilang bahwa akan ada perbedaan waktu. Gravitasi di planet itu akan memperlambat waktu kita dibandingkan dengan bumi secara drastis, karena setiap jam yang kita habiskan di sana itu setara dengan 7 tahun di bumi. Itulah yang disebut dengan relativitas. Sebenarnya hal itu sangat menarik karena usia kita pas sebelum berangkat ke luar angkasa itu sama. Terus pada waktu si Cooper pergi ke luar angkasa dan dia kembali, itu anaknya tuh sudah tua gitu. Kenapa hal itu tersebut? Hal itu karena
hukum dari relativitas. Jadi kita jangan bingung dulu ya, kenapa ya waktu Cooper menjalankan misinya keluar angkasa, orang di bumi itu cepat banget tuanya gitu, sementara Cooper dan astronot yang lain nggak nambah tua gitu. Ya, hal ini telah terbukti dalam fisika modern, baik secara teoritis maupun secara pengamatan, yang namanya dilantasi waktu. Konsep ini didasarkan pada teori relativitas khusus Einstein yang menjelaskan bahwa bersifat relatif berdasarkan acuan pengamatan, dan satu-satunya kecepatan yang konstan dari pengamatan adalah kecepatan cahaya. Dalam ilustrasinya, Einstein secara singkat menjelaskan bahwa jika ada sepasang anak kembar, katakanlah bernama Ani dan Budi, misalnya si Budi berangkat ke luar angkasa dengan pesawat luar angkasa yang sangat cepat hingga mendekati kecepatan cahaya, lalu kemudian ke bumi setelah beberapa jam di luar angkasa. Pada saat mereka bertemu, waktu di bumi sudah berjalan bertahun-tahun hingga umur si Ani yang tinggal di bumi jauh lebih tua daripada si Budi. Lah, yang menjadi pertanyaan, loh kok bisa ya gitu, padahal umurnya sama-sama gitu, tapi pas si Budi balik ke bumi lah malah si Ani udah tua gitu. Oke, kita balik lagi ke film tadi ya. Jadi pada film tersebut, sebelum si Cooper pergi, Cooper memberikan sebuah jam tangan kepada Marv yang menjadikan indikator perbedaan waktu antara mereka. Sekarang kita coba bayangkan kalau jam tangan tersebut digantikan dengan sebuah alat indikator waktu yang lebih bisa dibayangin secara matematis, yang biasanya kita sebut dengan jam cahaya. Jadi pada film tersebut, Marv dan Cooper masing-masing memiliki jam yang sama. Buat lebih gampang kita bayangin ya, jadi kita asumsikan bahwa mereka terpisah keluar angkasa, tapi yang memisahkan itu cuman waktunya, cuman tempatnya. Nah, jadi karena Cooper dan Marv ini memiliki jam cahaya tersebut, cuman kondisinya si Marv ini di bumi, si Cooper itu di luar angkasa. Pada jam cahaya si Marv, dia dapat melihat bahwa jam cahayanya berfungsi seperti normal, yaitu partikel cahaya mantul vertikal ke atas dan ke bawah dengan jumlah tergantung beberapa jarak kedua cermin itu. Sementara jam cahaya punya si Cooper ikut bergerak bersama dengan kecepatan konstan, maka pantulan partikel cahaya tidak bergerak cuman vertikal ke atas ke bawah, melainkan membentuk sudut diagonal. Coba dibayangin deh seperti gambar yang terlihat ya. Dengan ngelihat bentuk lintasan cahaya, kita bisa melihat kalau durasi satuan waktu Cooper dengan satuan waktu Marv itu berbeda, karena partikel cahaya pada jam cahaya Cooper harus bergerak lebih jauh daripada jam milik Marv. Nah, pada saat Cooper keluar angkasa, Cooper itu pergi dengan roket yang merupakan pesawat luar angkasa. Maka semakin kecil sudutnya, artinya semakin jauh jarak yang harus ditempuh partikel cahaya untuk menyelesaikan satu kali pantulan. Nah, sekarang kita coba yuk, berapa sih beda waktu antara Cooper dan Marv? Nah, jadi kita akan menggunakan rumus, yaitu rumus fisika sederhana, di mana perlu diingat itu rumus dasar kecepatan. Teman-teman dapat melihat rumus tersebut yang pada gambar yang ditampilkan ya. Jadi kita sepakati dulu ya kalau satuan waktu pada jam cahaya dihitung mulai saat partikel cahaya meninggalkan cermin yang di bawah kena cermin atas, terus memantul balik lagi ke cermin yang di bawah. Karena kecepatan partikel cahaya dan jarak cahaya cermin itu
kita bisa jadiin rumus TA sama dengan HC ditambah H per C sama dengan 2H per C. H sama dengan C TA per 2. Nah, sekarang kita dapat persamaan jarak dua cermin atau gampangnya kita sebut dengan H. Sekarang kita coba cari persamaan jarak antara A ke C atau ke X. Bisa diartikan sebagai setengah dari jarak total pergerakan cahaya dalam satu waktu. Nah, sekarang kita dapat persamaan rumus yang menyambungkan sejauh mana perbedaan waktu relatif yang dialami Cooper sama dengan waktu yang dialami Moore. Nah, rumus ini sebenarnya dikenal dengan nama transformasi Lorentz. Bentuk yang dibikin merupakan yang disebut dengan faktor Lorentz seperti yang dilihatkan di gambar. Nah, sekarang kita telah tahu ya bahwa semakin cepat Miller bergerak relatif terhadap penguatan Murphy, maka akan semakin lambat jam Cooper dilihat dari acuan Moore. Kecepatan cahaya pada jam Moore sudah mantul sebanyak 70 kali, sedangkan jam tangan si Cooper itu baru 1 kali. Kalau Cooper bergerak dengan kecepatan ini secara konstan selama 1 tahun, acuannya yaitu Cooper, waktu yang perlu di bumi tepat pada saat berjalan umur 70 tahun. Hal ini berlaku dalam proses penuaan dan metabolisme tubuh manusia. Dalam siklus biologis tubuh manusia menjadi tua karena regenerasi sel tidak bertahan selamanya. Lama-kelamaan, sel-sel diploid normal kehilangan kemampuan untuk membelah diri. Biasanya setelah sekitar 50 pembelahan sel secara in vitro. Hal ini diikuti dengan beberapa gangguan regenerasi sel. Katakanlah bahwa proses respirasi sel dalam tubuh Moore itu berjalan sebanyak 70 kali. Maka proses respirasi sel dalam tubuh Cooper itu baru berjalan 1 kali. Itulah yang menyebabkan perbedaan umur dalam dilintasi waktu, karena setiap pergerakan atom dalam tubuh manusia juga akan berorientasi pada tolak ukur yang sama, yaitu pada setiap perubahan materi relatif terhadap pengamatan. Nah, sekarang kita telah paham ya kenapa Moore itu sudah tua atau rentan, sementara si Cooper itu masih kelihatan awet muda gitu. Karena pada kenyataannya waktu itu nggak seperti yang kita bayangkan, cuma berjalan lurus dan berlaku dimanapun. Waktu itu relatif, masa itu relatif, dan jarak itu relatif. Satu-satunya yang konstan adalah kecepatan cahaya. Itulah cara alam semesta ini bekerja. Nah, sekarang kita sudah tahu ya, itu relativitas itu terjadi karena ya perbedaan relasi waktunya. Jadi ada hal yang sangat menarik, yaitu pada lubang hitam atau wormhole. Ketika tim bergerak lebih jauh dari lubang hitam, disproporsi dalam waktu berkurang, yang berarti bahwa ketika mereka tiba di planet Man, ada urgensi yang jauh lebih sedikit. Meskipun astronot yang dulu berani pun telah dipelintir oleh rentangan waktu yang lebih lama. Efek nyata gravitasi pada waktu ruang juga bertanggung jawab atas kemampuan Cooper untuk berkomunikasi dengan Moore muda ketika berada dalam tesseract. Jadi dalam mesin gravitasi mengalir ke dimensi lain dalam ruang dan waktu, memungkinkan Cooper untuk mengejar pesan, yang pesannya itu stay, yang dimana dengan mendorong buku-buku dari Moore untuk mengkomunikasikan koordinat peta ke versi masa lalu dirinya dengan menyebarkan debu di seluruh rantai dalam bahasa biner. Yang paling penting, komunikasi 5 dimensi melalui gravitasi yang dibuat pada film tersebut memungkinkan Cooper untuk dengan lembut memanipulasi jam tangan yang ada pada Moore dengan mentransfer data yang diperoleh dari tar dengan kutu arloji yang diberi kode jam. Selanjutnya,
Kode tersebut diterjemahkan oleh mob. Jadi semua informasi yang ia butuhkan untuk memajukan pemahaman manusia secara otomatis tentang Luon dan Doktu. Wah, film ini sangat menarik sekali ya. Dalam film ini kita dapat melihat perjalanan antar galaksi yang dilakukan oleh Cooper dan rombongan astronot. Dan pada film ini kita juga dapat melihat keindahan visualisasi galaksi dan planet-planet di luar angkasa. Selain itu kita juga dapat teori tentang relativitas dan dapat juga mengetahui tentang bank cacing atau black hole yang dilalui oleh Cooper dan teman-temannya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang penasaran, silahkan ditonton ya filmnya, karena film ini sangat recommended untuk ditonton karena banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dalam film ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.